Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Chandrawulan, NIM 18032 11000056 dari kelas Ekonomi Produksi Pertanian kelas B, Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan memaparkan tentang dampak kredit kelembagaan terhadap efisiensi produksi sektor pertanian, studi kasus distrik Faisal Abad. Latar belakang: berapa besar tingkat efisien petani mendapat kredit pertanian dibandingkan dengan petani yang tidak mendapatkan kredit pertanian di distrik Faisal Abad di Provinsi Punjab, Pakistan. Teknik yang digunakan yaitu teknik Stochastic Frontier Analysis, yaitu SFA, digunakan pada data survei tingkat petani dari 300 petani pada tahun 2009. Fungsi persamaan. Berikut adalah fungsi persamaan dari dua model. Yang pertama yaitu model efisien, yang kedua yaitu model inefisien. Penjelasannya dapat dilihat sebagai berikut. Hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu tabel statistik deskriptif skor efisiensi teknis SFA. Dalam tabel ini dapat dilihat bahwa nilai rata-rata estimasi efisiensi teknis spesifik pertanian melalui SFA adalah 0,84, berkisar antara 0,49 hingga 0,97. Skor estimasi efisiensi teknis menunjukkan 80% efisiensi teknis dari pertanian di wilayah studi. Oleh karena itu, efisiensi petani sampel dapat ditingkatkan sebesar 16% dengan mengadopsi teknologi modern dan praktik pertanian terbaik. Tabel yang kedua yaitu tabel distribusi efisiensi teknis peminjaman dan bukan peminjaman dengan menggunakan SFA. Kisaran efisiensi teknis dari 0,49 hingga 0,96 untuk non-peminjaman dan 0,57 hingga 0,97 untuk peminjaman. Tampak bahwa tidak ada petani yang secara teknis efisien dalam arti yang sebenarnya, karena tidak ada yang memiliki skor efisiensi sama dengan 1. Distribusi efisiensi menunjukkan bahwa 6% petani non-peminjaman, sementara hanya 2,72% petani peminjaman berada di bawah tingkat 60%. Efisiensi 78,91% peminjam berada di atas tingkat efisiensi 80%, sedangkan presentasi non-peminjaman adalah 60%. Dan yang ketiga yaitu tabel estimasi OLS, parameter fungsi produksi Cobb Douglas. Berikut ini adalah tabelnya. Nilai koefisien irigasi menunjukkan bahwa peningkatan ketersediaan air sebesar 1% akan meningkatkan hasil usaha tani sebesar 0,342%. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan sarana irigasi dan ketersediaan air akan mendorong peningkatan usaha tani. Hasilnya menjelaskan bahwa peningkatan pengeluaran peternakan akan meningkatkan pendapatan peternakan sebesar 0,067%. Nilai taksiran koefisien pupuk 0,103 dan signifikan pada tingkat probabilitas 0,5%. Input tunai meliputi biaya penyiapan lahan dan biaya bibit serta nilai koefisien 0,139. Tenaga kerja merupakan satu-satunya parameter yang tidak signifikan secara statistik dan besaran koefisiennya sangat rendah, namun tandanya menunjukkan adanya tenaga kerja yang berlebih. Pola yang diamati menunjukkan bahwa tenaga kerja bukan menjadi kendala dalam bertani, tetapi ada kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Hasil penelitian jelas menunjukkan bahwa irigasi merupakan faktor terpenting yang mempengaruhi nilai hasil usaha tani, karena memiliki nilai koefisien terbesar. Hasil penjumlahan elastisitas yaitu 0,66 menunjukkan bahwa petani di wilayah studi beroperasi di wilayah skala yang hasilnya menurun. Tabel yang keempat yaitu perkiraan kemungkinan maksimum dari fungsi Cobb Douglas Stochastic Frontier. Dari tabel dapat dilihat bahwa tanda negatif dari parameter yang diestimasi menunjukkan pengaruh positif terhadap efisiensi, sedangkan tanda positif menunjukkan kontribusi terhadap inefisiensi. Variabel terikat adalah skor inefisiensi. Diketahui bahwa hanya kepemilikan lahan operasional dan variabel dummy, tindakan perlindungan tanaman bertanda positif, yang menunjukkan pengaruh negatif terhadap efisiensi teknis pertanian. Tanda positif kepemilikan lahan operasional menjelaskan fakta bahwa petani yang memiliki luas lahan
besar cenderung kurang efisien secara teknis, tetapi variabel ini secara statistik tidak signifikan. Pengalaman bercocok tanam secara umum dianggap berpengaruh positif terhadap efisiensi teknis petani, karena petani memiliki lebih banyak pengetahuan tentang usaha tani dan praktik bertani mereka. Hal ini diamati di wilayah studi karena nilai koefisien pengalaman adalah minus 0,007 dan signifikan pada tingkat probabilitas 0,10%. Kesimpulan, pemberian fasilitas kredit yang lebih memadai meningkatkan dan memastikan pemanfaatan input pertanian tepat waktu, adopsi teknologi baru, dan memberikan peluang pencapaian efisiensi teknis. Untuk pertumbuhan pesat sektor pertanian, adopsi teknologi baru dan modern, serta peningkatan penggunaan input yang lebih baik adalah penentu utama. Kebutuhan keuangan untuk menutupi pengeluaran pertanian dapat dipenuhi dari tabungan petani itu sendiri atau melalui kredit. Di negara berkembang seperti Pakistan, simpanan di antara petani kecil jumlahnya dapat diabaikan dan kredit pertanian muncul sebagai masukan penting untuk investasi di bidang pertanian. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.